Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi dengan saya Enza Rosadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 pada semester pertama tentang menulis puisi. Pada pertemuan ini kita akan membahas KD 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama memahami unsur-unsur pembangun puisi, yang kedua membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi menulis puisi ini, yang pertama memahami unsur-unsur pembangun puisi, yang kedua mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Agar tujuan pembelajaran seperti yang telah disebutkan tadi tercapai, pada materi menulis puisi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dari puisi. Yang kedua, mempelajari unsur-unsur membangun puisi. Yang ketiga, langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Yang keempat, menulis puisi dengan teknik akrostik. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan kata-kata yang indah. Jadi, isi sebuah puisi mengungkapkan berbagai hal yang ada dalam pikiran atau perasaan penulisnya. Apapun itu yang kita rasakan bisa kita tuangkan dalam bentuk untaian kata-kata yang indah sehingga bisa menjadi sebuah puisi. Jika kita ingin memahami makna sebenarnya dari sebuah puisi, maka kita perlu memahami apa saja unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di dalam puisi atau karya sastra. Untuk unsur intrinsik dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik sebuah puisi meliputi yang pertama tipografi atau bentuk penulisan dari sebuah puisi. Yang kedua pilihan kata atau diksi. Yang ketiga imajinasi atau gambaran, kesan atau apa yang ada di pikiran kita ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Yang keempat, kata konkret merupakan keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Dengan kata lain, kata konkret ini memiliki rujukan berupa objek yang dapat diserap panca indera. Yang kelima, ada gaya bahasa atau kata-kata yang bersifat figuratif atau konotatif. Yang keenam, rima atau persajakan. Yang ketujuh, ada irama. Irama ini merupakan permainan bunyi pada akhir kata, frasa atau kalimat. Selanjutnya, unsur batin. Unsur batin puisi meliputi yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisi.
kedua, rasa atau sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, ada nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini juga berhubungan dengan tema dan rasa. Selanjutnya, struktur batin dari sebuah puisi ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Untuk unsur pembangun puisi yang kedua, ada unsur ekstrinsik, kebalikan dari unsur intrinsik puisi. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar karya sastra atau puisi. Untuk unsur ekstrinsik ini meliputi yang pertama ada biografi atau latar belakang pengarang. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial ini berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan pada masa sebelum berakhirnya Orde Baru, kondisi masyarakat saat itu kacau. Jadi puisi yang dibuat bisa berupa kritikan-kritikan terhadap pemerintahan. Yang ketiga ada nilai. Nilai merupakan unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui unsur-unsur pembangun sebuah puisi, kegiatan selanjutnya kita bisa melakukan menulis puisi. Pada kesempatan ini, kita akan menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Sebelum menulis puisi menggunakan teknik akrostik, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu yang dikatakan atau apa itu yang dimaksud dengan teknik akrostik dalam menulis sebuah puisi. Dan bagaimana langkah-langkah penulisan puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Jadi, di sini akan dijelaskan teknik akrostik menulis puisi itu merupakan salah satu cara dalam penulisan puisi yang diawali dengan menentukan judul, kemudian menuliskan kata yang berkaitan dengan judul secara vertikal ke bawah, sehingga membentuk huruf yang mengawali setiap baris dalam larik puisi tersebut. Setelah kita memahami konsep dasar menulis puisi dengan teknik akrostik ini, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis puisi dengan teknik akrostik. Adapun langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, menentukan nama atau kata yang akan kita jadikan puisi akrostik. Yang kedua, susunlah kata-kata tersebut secara vertikal. Yang ketiga, isi baris tiap huruf yang telah disusun vertikal. Yang keempat, kita memilih diksi yang tepat untuk mengembangkan kata-kata tersebut. Yang kelima, fokus pada panca indera, misalkan penggunaan indera penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, dan penciuman. Langkah yang terakhir dalam menulis puisi dengan teknik akrostik ini yaitu merevisi puisi yang sudah kita tulis. Untuk memudahkan pemahaman kita dalam menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik ini, berikut disajikan beberapa hasil karya puisi dengan teknik akrostik. Di sini ada dua puisi, yang pertama Kasih Bunda dan yang kedua Teman Baruku. Pada kedua puisi tersebut dapat kita lihat kata-kata yang disusun secara vertikal diambil dari masing-masing judul puisi tersebut. Selanjutnya, huruf
atau setiap huruf dikembangkan menjadi kalimat-kalimat sehingga membentuk sebuah puisi yang disusun dengan kata-kata yang indah. Demikianlah penjelasan tentang menulis puisi dengan teknik akrostik. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan bisa menambah pemahaman, pengetahuan dalam menulis puisi, terutama dengan menggunakan teknik akrostik. Saya berharap teknik akrostik ini dapat mempermudah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi, sehingga kegiatan menulis puisi merupakan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran sastra di sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.